Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 201041717164, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai bab 8, yaitu strategi non-pasar untuk arena pemerintah, dan bab 9 mengenai penerapan strategi non-pasar di arena pemerintah. Dan di sini juga saya memilih perusahaan Unilever sebagai contoh perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah. Untuk ringkasan bab 8 mengenai strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Tindakan non-pasar oleh perusahaan serta kepentingan lain harus memenuhi standar tanggung jawab. Perusahaan memiliki hak konstitusional untuk berbicara tentang masalah dan mengajukan petisi kepada pemerintah. Dan tindakan tersebut harus terus terang dan transparan. Kekuatan non-pasar perusahaan seringkali dikendalikan oleh perbedaan kepentingan mereka. Selain itu, kekuatan bisnis seringkali dibatasi oleh tindakan kelompok seperti buruh terorganisir, LSM, dan aktivis sosial. Perusahaan harus menghindari godaan untuk memanipulasi proses publik dan harus menahan diri di area abu-abu antara manipulasi dan pelaksana hak yang dapat diterima. Perumusan strategi non-pasar adalah tanggung jawab manajer dan proses strategi memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama ada analisis non-pasar, yang kedua ada spesifikasi tujuan utama dan tujuan kontingen, yang ketiga ada pemilihan arena kelembagaan, yang keempat ada formulasi strategi, yang kelima ada pengembangan dan pemanfaatan aset non-pasar termasuk rantai sewa, serta yang keenam ada implementasi. Strategi non-pasar utama yang digunakan oleh perusahaan adalah representasi, pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi representasi didasarkan pada hubungan antara rantai sewa perusahaan dan konstituen pemegang kantor. Strategi pembangunan mayoritas melibatkan pembangunan mayoritas untuk mendukung dan menentang alternatif legislatif. Strategi ini berfokus pada pembuat undang-undang dan pembuat agenda yang sangat penting. Strategi informasional melibatkan penyediaan strategis informasi teknis dan politik seperti dalam advokasi dan sering digunakan dalam hubungannya dengan strategi representasi dan pembangunan mayoritas. Berikutnya ringkasan pada bab 9 mengenai menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintah. Melobi adalah komponen sentral dari sebagian besar representasi dan strategi informasional. Lobby merupakan komunikasi strategis dari informasi yang relevan secara politik kepada pejabat pemerintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat cabang eksekutif, anggota kongres, atau badan legislatif negara bagian, staf mereka, serta staf komite. Lobby juga terjadi di badan pengatur dan administrasi, di mana sering terjadi dalam pertemuan ex parte. Lobby membutuhkan akses, dan akses dapat diperoleh melalui koneksi konstituensi, kontribusi kampanye, dan hubungan pribadi. Berbeda dengan advokasi publik dan kesaksian di depan komite kongres, lobby biasanya terjadi di belakang layar. Perusahaan dan kelompok kepentingan memiliki portofolio non-pasar yang luas. Lobby sangat penting dalam menangani masalah di bidang legislatif, peraturan, dan administratif. Lobby melibatkan menunjukkan kepada pemegang kantor bahwa kepentingan konstituen mereka atau kepentingan kebijakan mereka sendiri selaras dengan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingannya. Memberikan informasi yang relevan secara publik kepada pemegang kantor merupakan inti dari lobby. Yang efektif, informasi tersebut mungkin bersifat teknis atau politik dan relevan dengan konstituen atau kepentingan kebijakan pemegang. Lobby seringkali berfokus pada komite dan staf mereka. Kesaksian dalam audiensi terkait dengan lobby dan dapat dikoordinasikan dengannya. Akses ke pembuat kebijakan diperlukan untuk melakukan lobby. Ini dapat dicapai melalui hubungan konstituensi, hubungan pribadi, mantan pejabat pemerintah,
dan dalam beberapa kasus sumbangan kampanye. Melobi tetap merupakan aktivitas yang relatif tidak diatur. Selanjutnya, contoh perusahaan yang saya pilih bekerja sama dengan pemerintah, yaitu perusahaan Unilever, yaitu mengenai kolaborasi pemerintah dan Unilever Indonesia bisa bangkitkan UMKM di masa pandemi. Pandemi berdampak buruk pada semua sektor di dunia, khususnya perekonomian. Tak sedikit perusahaan harus gulung tikar karena merugi. Akibatnya, banyak karyawan juga di PHK karena dampak pandemi ini. Selain perusahaan, pelaku usaha kecil menengah atau UKM juga harus gigit jari. Pasalnya, omset yang biasa didapat harus turun drastis yang mengakibatkan kerugian. Tak sedikit dari mereka harus menutup usahanya agar tidak rugi berkepanjangan. Padahal, peran UKM sangat penting bagi roda perekonomian nasional. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto. Untuk mengatasi lesunya perekonomian yang dialami oleh UKM, pemerintah terus berupaya mengakselerasi program pemulihan ekonomi Indonesia atau PEN, termasuk dalam mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR bagi UMKM demi melihat keberlangsungan operasional mereka yang menurun selama beberapa bulan terakhir untuk kembali membangkitkan UMKM. Pemerintah secara khusus telah mengalokasikan stimulus sebesar 123,46 triliun. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan barang-barang dalam negeri melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, serta menyiapkan bantuan produktif untuk pelaku usaha mikro dan beberapa upaya peningkatan kemampuan usaha mikro. Salah satu yang sedang dipersiapkan adalah ketersediaan kredit modal kerja yang ditargetkan kepada 12 juta pelaku UMKM dengan besaran bantuan masing-masing sebesar 2,4 juta untuk mendukung kebangkitan mereka. Tentunya konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama dari perekonomian Indonesia juga menjadi kunci. Melihat hal ini, Unilever Indonesia sebagai perusahaan besar ingin membantu UKM Indonesia untuk bangkit dan bertahan di masa pandemi ini. Unilever Indonesia meluncurkan kampanye dengan hashtag Unilever untuk Indonesia. Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, Heman Baski, mengatakan hampir semua sektor terkena dampak dari pandemi, terlebih para pelaku UMKM. Gotong royong berbagai pihak membantu penguatan UMKM sangat penting untuk kebangkitan kita bersama. Bagi perusahaan Unilever Indonesia, kerjasama dengan para pelaku UMKM, khususnya para mitra pedagang warung, adalah bagian penting dari ekosistem dan pertumbuhan sejak awal perusahaan berdiri. Unilever Indonesia memberikan dukungan nyata bagi 147.000 pedagang warung agar tetap sehat selama dan dapat tetap berjualan. Hal ini dilakukan dengan cara menyumbangkan keuntungan dan transaksi dengan warung-warung tersebut selama 3 bulan ke depan yang disampaikan dalam bentuk paket berisi produk, kebersihan, serta alat perlindungan diri, dan tambahan modal untuk keberlangsungan usaha. Inilah salah satu perwujudan komitmen untuk terus mendukung para pelaku UMKM Nusantara. Semoga jadi penyemangat untuk kembali bangkit dan berkontribusi menuju Indonesia maju. Herman mengatakan paket produk kebersihan dan alat perlindungan berisi produk-produk yang sangat dibutuhkan dalam kondisi pandemi COVID-19 agar pedagang warung dapat tetap sehat dan selamat berupa pelindung wajah, masker, hand sanitizer, dan sabun cuci tangan Lifebuoy serta Wipol Karbol. Sementara itu, tambahan modal usaha diberikan dalam bentuk e-coupon untuk digunakan melalui aplikasi Sahabat Warung, platform digital yang diluncurkan untuk memudahkan para mitra yang warung dalam proses pemesanan barang, proses komunikasi, serta memangkas rantai distribusi. Dengan program ini diharapkan para pelaku UKM bisa bertahan selama pandemi sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik. Kepedulian terhadap UKM ditunjukkan Unilever melalui kemitraan strategisnya dengan Gojek. Salah satu wujud kemitraan strategisnya adalah melalui GoToko yang baru saja diluncurkan.
GoToko adalah platform digital B2B yang menghubungkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia dengan perusahaan barang konsumen terkemuka. Dengan adanya ini memungkinkan para pelaku UMKM untuk menggunakan GoToko dalam mengakses rangkaian produk-produk kebutuhan sehari-hari secara lengkap dan berbagai merek, termasuk Unilever dengan harga bersaing yang biaya pengiriman yang terjangkau. Fokus untuk eh, Fokus utama untuk kolaborasi ini adalah menjawab kebutuhan sekitar 2,5 juta pengecer di Indonesia. Mereka adalah pemilik warung kelontong dalam kategori underserved dan atau kurang terlayani yang menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terbatasnya ragam produk yang mereka tawarkan, harga produk kulakan yang tidak kompetitif, minimnya dukungan promosi dari produsen, dan kurangnya layanan pengiriman yang handal dan hemat biaya. Gojek dan Unilever juga belum lama ini berkolaborasi dalam mendukung pemberlakuan protokol kesehatan dan kebersihan puluhan ribu mitra pengemudi dan konsumen Gojek di tengah pandemi melalui distribusi dan hand sanitizer Lifebuoy Skin Immunity Boosting di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang berbeda, kedua perusahaan ini berkolaborasi dalam meluncurkan program Sahabat Sekolah, sebuah program pelatihan bagi ribuan siswa di Bandung Raya. Program ini bertujuan untuk mendidik generasi muda tentang kesehatan dan keselamatan. Sebagai bagian dari inisiatif Gojek yaitu Jaga Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan atau J3K. Adapun J3K bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan bersama, baik di dalam maupun di luar ekosistem perusahaan. Baiklah, sekianlah ringkasan saya, dan contoh perusahaan yang saya ambil yaitu perusahaan Unilever, yaitu perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.